Oke, pada video kali ini aku bakal bahas mengenai fungsi surjektif. Apa itu fungsi surjektif? Yakni suatu fungsi f a ke b disebut surjektif jika untuk setiap y elemen dari b terdapat x elemen dari a sehingga fx sama dengan y. Contoh ke-1, tentukan apakah fungsi-fungsi berikut ini adalah fungsi surjektif. Syarat dari fungsi surjektif adalah setiap anggota kodomain dipasangkan dengan paling tidak satu anggota domain. Jadi, rank sama dengan kodomain. Untuk fungsi yang pertama, bisa kita lihat bahwa rank sama dengan kodomain. Jadi fungsi f merupakan fungsi surjektif. Untuk fungsi kedua, rank tidak sama dengan kodomain. Jadi fungsi G bukan merupakan fungsi surjektif. Contoh kedua, buktikan fungsi fx sama dengan 3x min 6 adalah fungsi surjektif. Dimana ketika kita ingin membuktikan suatu fungsi itu adalah fungsi surjektif, maka syaratnya yang utama adalah fx sama dengan y. Jadi fx tersebut sama dengan y. Nah, dimana kita ketahui fx sama dengan 3x min 6, f ini kan y. Jadi kita bisa langsung menuliskan y sama dengan 3x min 6. Jadi tidak ada perbedaan arti atau makna dari fx sama dengan 3x min 6, sama saja. Karena kita ketahui bahwa fx itu memang adalah y. Kemudian kita sederhanakan y plus 6 sama dengan 3x. Di sini 6 pindah ruas sehingga berubah jadi positif. Sama saja ya, kalau kita menuliskan y sama dengan y, x sama dengan y tambah 6 per 3 bisa diketahui karena kita hanya membutuhkan variabel x di salah satu ruas. Nah, kita sudah dapat nilai x-nya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Jadi karena syarat utamanya fx sama dengan y, kita langsung saja fx sama dengan 3x min 6, ini fungsinya ya, ini fungsinya. Kita membuktikan bahwa fx itu sama dengan y. Selanjutnya kita substitusikan nilai x. Oleh karena itu fx sama dengan 3 dikali x. X-nya itu kita ganti atau substitusi menjadi y plus 6 per 3 min 6. Karena fungsi ada di min 6, jadi 3x min 6, maka kita tambah 3 dikali y tambah 6 per 3. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan bentuk tersebut di mana 3 di sini bisa saling menghabiskan. Sehingga diperoleh fx sama dengan y plus 6 min 6. 6 min 6 itu kan hasilnya 0. Sehingga terbukti bahwa fungsi fx sama dengan 3x min 6 adalah fungsi surjektif.
Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fungsi injektif. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan fungsi injektif? Fungsi injektif adalah fungsi into atau fungsi satu-satu, di mana fungsi F memetakan A ke B dikatakan sebagai fungsi injektif. Apabila anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif ini, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Namun, semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan fungsi injektif karena anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Nah, untuk gambar yang kedua ini juga termasuk sebagai fungsi injektif karena anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan tidak lebih dari satu. Kemudian gambar ketiga ini menunjukkan bukan termasuk dari fungsi injektif karena terdapat kodomain mempunyai pasangan lebih dari satu dan terdapat dua anggota yang tidak memiliki pasangan. Untuk contoh soalnya adalah sebutkan masing-masing sifat dari fungsi berikut ini dengan A terdiri dari min 2, 1, 0, 1, dan 2 sebagai domain. Sedangkan untuk B terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai kodomain. Maka tentukanlah fx sama dengan x plus 3. Artinya di sini terdapat fungsi fx sama dengan x plus 3. Maka terlebih dahulu kita mencari rank f, di mana f-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi f min 2 sama dengan min 2 plus 3 sama dengan 1. Untuk f min 1 sama dengan min 1 plus 3 sama dengan 2. Kemudian untuk f0 sama dengan 0 plus 3 sama dengan 3. Kemudian untuk f1, 1 plus 3 sama dengan 4. Kemudian untuk f2, 2 plus 3 sama dengan 5. Sehingga range-nya adalah min 2,1, min 1,2, 0,3, kemudian 1,4, dan 2,5. Nah, berikut ini jika hasil range-nya digambarkan dalam diagram panah. Dari hasil yang terlihat pada diagram panah tersebut, menunjukkan bahwa hasilnya termasuk dalam fungsi injektif karena terdapat satu anggota kodomain atau B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain atau A. Selain itu, alasan lainnya adalah anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Dan hasil tersebut juga bukan termasuk fungsi surjektif karena terdapat satu anggota kodomain atau B yang tidak memiliki pasangan di daerah domain atau A. Sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu fungsi inverse? Nah jadi gini ya, fungsi inverse itu adalah suatu fungsi matematika yang merupakan kebalikan dari fungsi asalnya. Nah untuk menentukan fungsi inverse ini ada 3 tahapan loh teman-teman. Nah tahapannya apa saja sih ya? Yang pertama tuh kalian harus ubah terlebih dahulu nih bentuk Y sama dengan fx ke dalam bentuk kebalikannya yaitu X sama dengan F kurung Y. Nah yang kedua, jika X dituliskan sebagai F-1 jadi persamaannya dapat kita tulis sebagai berikut nih, F-1 kurung Y sama dengan FY. Nah ini yang ketiga nih, ubah variabel X menjadi Y sehingga persamaan akhir yang didapatkan sebagai berikut nih, F-1 kurung X sama dengan FY. Nah itu dia tahapan-tahapannya teman-teman. Nah kita langsung aja ke contoh soal ya teman-teman. Itu soalnya udah ditulis ya di layar gitu, udah terlihat. Jadi langsung aja saya berikan foto ya, itu hasil pengerjaan. Jadi kan kita disuruh menentukan fungsi inverse F kurung X sama dengan 4X min 6. Nah jadi kita tentukan fx nya kita ubah ke Y dulu, jadi Y sama dengan 4X min 6. Kita lanjut, kita ubah yaitu ditukar gitu, 4X sama dengan Y plus 6.
Nah udah gitu X sama dengan Y tambah 6/4. Nah kita tulis di bawahnya F-1 X sama dengan Y plus 6/4. Oke, itu ada penulisan angka, mohon maaf teman-teman ya. Nah mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang tidak mengetahui fungsi inverse. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.